Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana sahran mubarakan wa faradu alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh Ramadan yang kedua ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu meraih takwa dengan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan takwa. Sifat takwa inilah yang nanti akan diraih dari amalan puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut mengenai hikmah disyariatkannya puasa, yaitu agar kita bertakwa. Karena dalam puasa kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa saja yang meliputi takwa dalam puasa? Yang pertama, seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan saat itu, yaitu makan, minum, hubungan suami istri dan seterusnya. Namun semua itu ditinggalkan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala darinya. Maka inilah yang disebut takwa. Yang kedua, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ia menahan hawa nafsunya, padahal ia bisa saja menikmati berbagai macam kenikmatan, tapi ia tinggalkan itu semua karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasinya. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa semakin menahan jalannya syaitan dalam saluran darah, karena setan itu memasuki manusia pada saluran darahnya. Nah, ketika puasa, saluran setan tersebut menyempit, maka maksiatnya pun akhirnya berkurang. Yang keempat, orang yang berpuasa, khususnya bagi orang yang kaya, akan merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh fakir miskin. Maka ini pun bagian daripada takwa. Jadi sungguh di bulan Ramadan banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pelajaran tersebut sulit didapati titik ujungnya, dan pelajaran yang bisa kita ambil yang paling besar adalah pelajaran takwa. Bahkan setiap amalan yang ada di bulan Ramadan bertujuan untuk meraih takwa. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Kita
lanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, yaitu kapankah waktu makan sahur yang lebih utama. Ada beberapa sunnahnya puasa yang perlu kita ketahui, yaitu salah satunya mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. La tazalu ummati bi khairin, kata Nabi, umatku tiada henti-hentinya melakukan kebaikan madama ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akharus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Jadi waktu yang afdol saat sahur yaitu mengakhirkannya, ya kurang lebihnya setengah jam sebelum subuh atau 15 menit sebelum subuh. Hikmahnya agar kita tidak cepat lapar. Karena kalau kita sahur jam 10 malam atau jam 1 malam, maka jam 9 atau jam 10 pagi sudah terasa lapar. Oleh karena itu, sunnahnya adalah mengakhirkannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah sah puasa tanpa makan sahur? Hukum makan sahur itu adalah sunnah. Tapi walaupun sunnah, diusahakan jangan ditinggalkan, karena ada keberkahan di dalam makan sahur. Adapun puasa tanpa makan sahur tetap sah selama ia sudah niat di malam harinya. Tapi kalau belum niat di malam harinya, maka puasanya tidak sah, karena niat bagian dari rukun puasa. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.